Qala Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila qala. Setelah manusia meninggal dunia, kemudian setelah itu proses dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Maka seseorang yang ketika dimasukkan di dalam kubur, ada yang kuburnya menjadi taman-taman surga dan ada kuburnya yang menjadi jurang di antara jurang lembah api neraka. Beruntunglah orang yang ketika baru dimasukkan ke dalam kubur, kuburnya menyambut dengan hangat dengan ucapan selamat datang. Di antara hamba-hamba Allah di atas permukaan bumi yang aku cintai, engkau termasuk orangnya. Lalu kubur meluas dan melebar seluas mata memandang. Allah berikan cahaya yang terang benderang, ditiupkan wewangian syurga. Dan sungguh merugi dan celakalah orang yang baru dimasukkan ke dalam kubur, ternyata kuburnya menyambutnya dengan hinaan dan celaan. Di antara hamba-hamba Allah di atas bumi yang aku benci, engkau termasuk orangnya, kata kubur. Ia menyempit sehingga tulang belulangnya patah. Kemudian kuburnya menjadi gelap gulita dan ditiupkan hawa panas api neraka waliyadzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian itu pasti akan kita jalani nanti. Diawali ketika kita meninggal dunia dan kita dimasukkan ke alam kubur, alam akhirat, alam barzakh pertama yang kita lalui sebelum alam-alam lainnya. Pertanyaannya, sudahkah kita siapkan amalan supaya kubur kita melebar dan meluas? Sudahkah kita bikin amalan supaya kubur kita terang benderang bercahaya? Sudahkah kita bikin amalan supaya kubur kita menjadi taman-taman surga? Mudah-mudahan kubur kita semua menjadi taman surga. Amun kita lihat di kuburan ini zahirnya sama beratakan. Dalamnya satu gang berdiri, lebarnya 1 meter, panjangnya kurang lebih parah 2 meter. Amun awak talamak kelebar sedikit kuburnya. Sebelum kita mempersiapkan bekal amal, sebelum kita mempersiapkan amal atau bekal supaya kubur kita menjadi taman surga, apakah kita sudah berisi tanah pakai kita berkubur? Itu aja dulu. Jangan-jangan ada nangkara berisi nih. Nggak bahannya bila mati dan selama hidup aja. Pasti baik hubungannya karena belum Rasulullah. Siapakah nukar alkah nak nukar dua kini lah nyaman betatai atau saparanakan sakeluargaan nyaman terkumpul. Jadi kalau kita meninggal dua kini, anak buah menziadahi kada tapi ngalih. Sakali datang kawak saziadahi kuburan abah, kuburan mama. Ini nang kuitan laki dikubur di Barabai, kuitan bini di Palangkaraya. Hari raya tahun ini kita udah apa Hindu, berarti hari raya ini kan menjadi kubur mama. Anak kawak waktu itu juga kehapunan, menjauhkan namanya. Jakanya melewati jalannya atau kawannya
Ini baruan kesebelahan berabai di sini, pampa di sini. Tahun kena arwah mama ada taziarah di arwah mama. Coba punya pemarahkan, apalagi pada sekali datang taziarah mereka. Muka angkah nyaman jagain aja, salah hubungan aja, karena kawan siapakan kan. Ulun ada di bari orang alkah 2 lubang di mahabbah sekumpul. Nak ulun jual juga, mendatang menopari ulun lepas saja. Belum diisi di pematang sini, pang itu anak ulun jual aja dah. Ya Allah, membayangkanlah kita kubur kita ini nanti apa? Menyempitkah, melebarkah? Nah maka oleh karena itu sadang mulai dari ini kita menyiapkan bekal, menyiapkan amalannya. Apa amalannya supaya kubur itu menjadi taman surga? Sampai Rasulullah SAW aja mengajarkan salah satu doa yang dibaca sidin waktu tasyahud akhir. Doa berlindung kepada Allah daripada 4 ujian, salah satunya siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada siksa api neraka jahanam. 1. Berlindung kepadamu daripada siksa kubur. 2. Berlindung kepadamu daripada ujian fitnah ketika hidup dan ketika mati. 3. Dan berlindung kepadamu daripada ujian al-masih ad-dajjal. Maka azab kubur itu ada. Ketika seseorang baru dimasukkan dalam kubur, sebelum ia didatangi oleh malaikat munkar nakir, sebelum ia berdiri berjalan ke padang mahsyar dan berdiri di sana meniti titian sirat, menimbang amal kebaikan dan keburukannya, menerima catatan apakah tangan kanan yang ia menerimanya atau tangan kirinya, ia melewati dulu namanya alam kubur. Alam kubur. Nabi SAW bersabda, keadaan yang sangat mencekam adalah keadaan alam kubur. Coba bayangkan, misalnya orang meninggal sebelum meninggal kami berkumpul lawan anak bini, keluarga, kerabat dan sahabat rami pemandiran. Kada sangka-sangka meninggal dunia di sore hari, malamnya itu sudah malam pertama di dalam kubur. Kita yang belum mati ini hendak merasakan kayak apa kubur. Karena boleh ke rumah masuk dalam lemari kulkas kah? Kunci mulai luar, otomatis lanjut. Bakadap mati lampu, mati listrik, jangan ada penerangan, karsa ngalih baiklah. Padahal kita sementara 1 mat saja di dunia. Amun kita dikubur kayak apa? Dimasukkan kuburannya pemiring. Pada dana kita bawa yang melekat menempel di badan kita cuma beberapa helai kain kafan. Dimasukkan pemiring dalam peti tabala. Kecuali kubur di daerah dataran tinggi kayak landasan ulin Martapura karena ketabalaan. Amun di wadah kita sini Bapaknya kuburannya memasukkan peti tabalan yang dalamnya ada jenazah, ada mayat dari bahiji.
Ya Allah, kalau kau bayangkan kita, ini pasti kita lalui, kita jalani. Sama beratan orang sugih, orang fakir, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, kai tukang sudah kuburan. Tergantung amalannya di dunia, maka kuburnya akan menjadi taman surga apabila amalannya bagus, dan menjadi jurang lembah api neraka bila amalannya kada bagus. Dulu diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ada sebagian sahabat Nabi SAW bikin kemah. Inya kada tahu di tempat itu kuburan, ulah ya kemah. Setelah selesai dia bikin mendirikan kemah, lalu istirahat merebahkan badannya. Ketika dia hendak memejamkan matanya, sekarangnya ada marah.